Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Reski Aulia dengan NIM 23140500006. Saya dari Kampus Akademi Kebidanan Aisyah Kabupaten Pangkep. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas konseris dalam membantu pasien rawat inap bangsal bedah di Rumah Sakit M. Zain Painan dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Manusia terdiri dari dua unsur, yaitu unsur rohani dan unsur jasmani. Manusia menurut fitrahnya ingin memperoleh kesehatan baik rohani maupun jasmani. Di satu sisi, kebanyakan manusia hanya lebih memperhatikan kesehatan materi atau jasmani saja, padahal manusia juga perlu memperhatikan aspek rohani. Bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Sedangkan konseling adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali akan eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat. Baik, konselor rohani Islam di rumah sakit memiliki beberapa tugas pokok yang harus dijalaninya, yaitu memberikan bantuan rohania atau bimbingan dan penyuluhan Islam kepada para pasien, rawat inap, keluarga, dan pengunjung berkenaan dengan kesembuhan pasien, dan mengkonsultasi kondisi pasien pada dokter atau perawat medis jika didapatkan kondisi tertentu yang menimpa diri pasien untuk ditindaklanjuti. Memberikan layanan psikologis pasien dan keluarganya agar siap menghadapi tindakan medik tertentu seperti operasi, scanning, dan ronggen dan sebagainya. Memberikan pelayanan akidah, ibadah, dan doa akhlak bagi pasien selama berada di rumah sakit, dan memberikan bimbingan talqin kepada pasien yang menurut medis sedang berada pada detik-detik akhir kehidupan atau sakratul maut yang didampingi oleh petugas medis. Pelaksanaan azan dan iqamah menyambut kelahiran seorang bayi, membantu tenaga medis memberikan pelayanan pengurusan jenazah bagi para pasien yang meninggal dunia di rumah sakit. Memberikan bantuan gerak kerja konselor rohani Islam di rumah sakit berpedoman pada buku menjelaskan tugas dan kewenangan konselor rohani Islam, yaitu pada bidang bimbingan rohani atau berkenaan dengan kemampuan klien menyikapi dan merespon diri dan lingkungan secara internal dan eksternal, bidang bimbingan ibadah, bimbingan doa, bimbingan akhlak, bimbingan talqin, bimbingan jenazah, dan bimbingan azan dan iqamah dalam proses kelahiran bayi. Jika didapatkan kondisi tertentu yang menimpa diri pasien, untuk selanjutnya diberikan tindakan yaitu berupa bimbingan ibadah yang diberikan kepada pasien, terutama ibadah salat, dan bimbingan doa, pelayanan semacam doa khususnya bagi pasien yang tidak bisa tenang. Bimbingan akhlak dalam kehidupan manusia memiliki akhlak, baik akhlak terpuji maupun akhlak tercela. Adapun manfaat yang dirasakan oleh pasien berbeda. Ada menyatakan ada yang mendapat ketenangan jiwa, ada mendapat tempat meluahkan keluh kesah, dan bagi pimpinan serta tenaga kesehatan medis menyatakan bahwa banyak manfaat dari layanan konseling ini dalam pekerjaannya ketika menghadapi pasien. Adapun tugas pokok tenaga konseris dalam membantu pasien rawat inap bangsal bedah di Rumah Sakit M. Zain Painan ada 3 macam yang telah diteliti, yaitu bimbingan ibadah atau doa dan akhlak. Bimbingan ibadah yang diberikan tenaga konseris kepada pasien adalah dalam bentuk bimbingan ibadah, mahdah, dan gairu. Mahdah seperti bagaimana caranya salat ketika dalam keadaan sakit, bagaimana caranya berwudu, seperti bertayamun jika tidak boleh terkena air, atau karena banyaknya saluran infus yang terpasang pada diri pasien. Disinilah peran tenaga konseris dalam menjalankan tugas pokoknya. 2. Ada layanan psikologis bagi pasien dan keluarganya dalam menghadapi operasi. Layanan psikologis yang didapat pasien adalah berupa layanan motivasi, semangat, dan juga arahan-arahan agar pasien tenang ketika sedang menjalani operasi.
Adapun layanan psikologis yang diberikan kepada keluarga pasien agar keluarga tidak khawatir yang berlebihan ketika melihat keluarganya atau anaknya yang akan dioperasi. Sebab jika keluarga terlalu khawatir, maka juga akan mengganggu ketenangan pasien. 3. Mengkonsultasikan kondisi pasien pada dokter atau media kondisi tertentu yang menimpa diri pasien untuk selanjutnya diberi tindakan pada pelayanan ini. Baik, jadi kesimpulannya adalah bentuk bimbingan dan konseling Islam yang diberikan konseris seperti yang pertama, pelayanan bimbingan ibadah yang diberikan kepada pasien bangsal bedah telah dapat dirasakan oleh pasien meskipun masih belum semua pasien bangsal bedah yang merasakannya. Bimbingan ibadah yang diberikan konseris di sini adalah berupa bimbingan ibadah salat, tayamun, tata cara salat bagi orang sakit, manfaat salat bagi orang sakit, dan juga ibadah dengan bersedekah kepada orang lain dengan cara memberikan senyuman dengan ikhlas. 2. Bimbingan doa seperti mengajak pasien berdoa dengan khusyuk, menyampaikan manfaat doa itu sendiri, dan selalu mengingatkan pasien agar selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Dan 3. Bimbingan akhlak, yaitu konselis mencoba mengembalikan kembali pemahaman pasien terhadap dirinya dan masalah yang sedang dihadapinya. Akhlak kepada dokter, perawat medis, konseris, perawat kepada keluarga, dan bahkan akhlak dalam minum obat dan ketika pengobatan dari tim medis. Layanan psikologis yang diberikan konseris kepada pasien seperti bimbingan konseling yang berhasil dilakukan konseris berkali-kali dalam membantu pasien bangsal bedah agar siap menjalani operasi, dan tenaga seperti konseris membagi pengalaman pasien yang telah berlalu kepada pasien yang memiliki rasa takut yang berlebihan dan juga membagi pengalaman lain. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya tentang aktivitas konseris dalam membantu pasien rawat inap bangsal bedah di Rumah Sakit M. Zain Painan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.